Akhirnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan agar Israel dan Palestina segera berdamai. Bagaimana berita selengkapnya? Mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada saat pagi hari ini, saya langsung saja akan membagikan kepada kita semua ya berita terkini terkait konflik Israel dan Hamas yang saya lansir dari situs berita1.com seperti apa yang saya tampilkan di layar dengan sebuah judul berita, Joe Biden dorong pembentukan dua negara setelah perang Israel-Hamas berakhir. Dan ini adalah merupakan berita terbaru yang diterbitkan pagi ini, yaitu Senin 30 Oktober 2023 pada pukul 8:07 waktu Indonesia Barat. Oke ya, saya akan bacakan kepada kita pada saat pagi hari ini. Mari kita ikuti bersama. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendorong para pemimpin Israel dan negara-negara Arab untuk mempertimbangkan masa pasca perang dengan serius. Biden mendesak agar mencapai kesepakatan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina, sesuatu yang telah sulit dicapai selama beberapa dekade. Dikatakan di sini, kita tidak dapat kembali ke status quo seperti yang berlaku pada 6 Oktober. Ini disampaikan oleh Biden kepada wartawan merujuk sehari sebelum militan Hamas menyerang Israel dan memicu perang baru. Ya. Lanjut saja, dikatakan di sini, Gedung Putih mengatakan bahwa Biden menyampaikan pesan yang sama secara langsung kepada Netanyahu, yaitu Perdana Menteri Israel, dalam panggilan telepon pekan lalu. Ini dia, ini juga berarti bahwa ketika krisis ini berakhir, harus ada visi tentang apa yang akan datang. Dalam pandangan kami, solusi dua negara harus menjadi pilihan, kata Biden. Ya, saya pikir juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang kita harapkan di sini bukan serangan terus berlanjut, baik dari militer Israel dan juga dari kelompok militan Hamas ya. Lain dengan saudara-saudara kita yang berkuar-kuar ya kan, katanya ayo jihad ke Palestina dan sebagainya. Bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan itu bagaimana solusi agar kedua negara ini boleh berdamai ya kan. Ya, lanjut saja. Solusi dua negara dengan negara Israel hidup berdampingan dengan negara Palestina yang independen ya, sulit diwujudkan bagi Presiden Amerika Serikat dan diplomat Timur Tengah selama bertahun-tahun. Upaya terakhir untuk berperundingan perdamaian yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada tahun 2014 gagal karena perbedaan pendapat tentang permukiman Israel, pembebasan tahanan Palestina, dan masalah lainnya. Oke. Ya, lalu sementara itu, kepentingan akan kemerdekaan Palestina adalah sesuatu yang jarang dibahas oleh Biden pada awal masa pemerintahannya. Namun dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa konflik ini dapat berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas, Biden mulai menekankan bahwa upaya mencapai negara Palestina harus menjadi prioritas setelah perang ini berakhir. Ya, betul sekali ya teman-temannya. Memang kita menginginkan, siapa yang tidak menginginkan Palestina merdeka? Nggak ada ya. Tapi yang kita harapkan sekarang itu ya kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang garis keras ini yang harus dikasih pelajaran atau bahkan semacam solusi ya kan, agar warga sipil Palestina tidak menjadi korban ya kan. Nah, bukannya dikatakan ayo jihad, ayo bantu Hamas dan sebagainya, bukan itu. Karena dengan kelompok militan Hamas akan terus melakukan perlawanan, maka mau tidak mau juga yang saya lihat itu ya, militer Israel akan terus juga melakukan serangan. Itu yang saya lihat, bukan membela ya. Sorry ya, jangan ada yang bilang masa seorang hamba Tuhan, masa seorang pendeta membela Israel. Bukan seperti begitu. Tapi yang kita inginkan adalah perdamaian. Gitu loh, ya kan? Oke, lalu dikatakan di sini selama masa pemerintahannya Biden lebih memfokuskan upayanya pada normalisasi hubungan antara Israel dan tetangganya di dunia Arab dibandingkan dengan memulai kembali perundingan perdamaian, ya kan? Namun dalam beberapa hari terakhir Biden telah memulai
memprioritaskan isu kemerdekaan Palestina dalam percakapannya dengan pemimpin-pemimpin lain. Ya, saya setuju ya. Yang penting ya semuanya boleh berjalan dengan baik dan tidak ada lagi yang namanya serangan demi serangan, ya kan? Apalagi dari kelompok-kelompok yang radikal dan tidak mewakili suatu negara, kan begitu. Karena ini adalah pengacau, saya pikir teman-temannya, kelompok-kelompok yang radikal seperti ini. Ya, akhirnya ya mengganggu gitu loh, mengganggu hak asasi manusia. Ya, maksudnya kenapa? Ya, banyak yang menjadi korban teman-temannya. Hak asasi manusia itu adalah hidup di atas bumi ini. Ya, gitu. Itu yang pertama sekali. Lalu kemudian, namun Biden menghadapi tantangan besar. Pemerintahan Israel yang berhaluan kanan menganggap kemerdekaan Palestina sebagai sesuatu yang mustahil. Otoritas Palestina yang kurang efektif hanya mengendalikan sebagian dari tepi barat dan memiliki sedikit kredibilitas di mata penduduk yang diperintahnya. Oke, lalu dikatakan di sini, selain itu adanya pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan datang juga menjadi faktor yang mempengaruhi peran Biden sebagai mediator pada tahun 2024. Meskipun ada banyak rintangan, Biden memandang penting untuk menyuarakan harapan dan menyatakan dukungannya terhadap negara Palestina. Dan paling terakhir di sini, negosiator berpengalaman dalam proses perdamaian maksud saya, ya perdamaian Timur Tengah, Dennis Ross mengatakan bahwa walaupun tantangannya besar, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengabaikan isu Palestina. Ia menekankan bahwa saat melampaui krisis saat ini, masih ada harapan untuk mencapai tujuan perdamaian yang lebih besar. Wow, ini yang saya suka teman-teman ya, yang namanya perdamaian. Karena ada ya dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa agama kami adalah agama cinta damai. Dan inilah yang kita buktikan sekarang. Sama juga dengan kekristenan ya, bahwa kekristenan ya mengajarkan yang namanya kasih, mengasihi sesama, mengasihi musuh, ya kan? Dan ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita seorang orang percaya gitu ya, ketika kita dilukai, ketika kita dijahatin dan sebagainya, apakah kita mau membalas? Ya kan, tentunya tidak, karena memang kita diajarkan untuk selalu mengasihi. Ya, bahkan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, kita harus mengampuninya, kan begitu? Iya kan? Makanya saya heran kalau misalnya ada yang bilang ketika saya membagikan berita-berita seperti ini, ada yang bilang, masa seorang pendeta membela Israel? Bukan membela Israel. Di saat saya membahas soal kutukan, ya tentunya saya berkaca dari kitab suci orang Kristen dan juga kitab suci orang Yahudi, ya kan, bahwa memang seperti itu. Bukannya kita membela Israel dalam hal ini, tetapi memang benar dicatat dalam firman Tuhan, ini adalah perjanjian Tuhan Allah, Tuhan yang hidup kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, bahwa siapa yang memberkati Israel, siapa yang memberkati engkau, siapa yang akan melakukan yang terbaik untuk engkau, terhadap engkau, berlaku baik terhadap engkau, ya, maka mereka juga akan diberkati, ya kan? Dan barang siapa yang mengutuk engkau, mereka juga akan dikutuk. Nah, ini yang kita sampaikan. Apakah salah? Tentunya tidak. Itu kan memang udah sesuai dengan iman kami sebagai orang Kristen, ya kan? Bukannya malah menyampaikan, ayo kita ke Israel, bantu Israel. Jangan. Ngapain harus bantu Israel? Jelas-jelas juga yang mereka lakukan adalah untuk serangan yang mematikan orang, dan kita tidak disuruh, kita tidak diajarkan oleh firman Tuhan untuk melakukan yang namanya kejahatan, ya kan? Makanya firman Tuhan jelas mengatakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi sejarah, ini juga kita harus luruskan. Bagaimana dengan Al-Aqsa di mana ada sekarang? Itu siapa yang punya? Jelas harus kita lihat dari sejarah, dari buku-buku sejarah, dan juga termasuk dari kitabnya orang Yahudi dan kitab orang Kristen, ya, yang itu juga merupakan kitab sejarah di dalamnya, ya, yang menceritakan bagaimana keberadaan kota-kota pada saat itu. Itu Yerusalem, di mana ya seorang Raja Salomo yang mereka kenal sebagai seorang Nabi Sulaiman. Sebenarnya Salomo bukan nabi pada saat itu ya, tapi raja. Dia yang telah membangun bait Allah, ya, di Gunung Moria itu, ya, di tempat di mana ada sekarang ya kubah emas dan juga Masjid Al-Aqsa.
Nah, sekarang kalau misalnya ada yang bilang, Israel yang merebut, bukan. Harus jelas dong, kita harus sampaikan. Tapi bukan berarti kita memancing emosi, bukan memancing yang namanya pertikaian atau serangan-serangan, bukan. Tapi kita lihat dari hal ini. Nah, artinya begini, salah satu dari kedua negara ini memang harus mengalah. Ya, dengan solusi ini, ya kita menginginkan yang namanya perdamaian. Jelas ya. Bukan seperti mereka yang berkoar-koar, ayo jihad, nggak ada seperti itu. Kita cukup berdoa dari sini, ya. Dan kita percaya Allah kita adalah Allah yang tidak mustahil. Dia sanggup melakukan apapun juga, ya. Jadi kenapa kita harus takut dalam hal ini? Ayo orang Indonesia, kita jangan bermusuhan hanya karena perbedaan pendapat. Dan sekali lagi, antara konflik Israel dan Hamas bukanlah masalah agama. Anda harus tahu itu. Kalau Anda mengatakan ini masalah agama, berarti jelas yang disampaikan oleh seorang mantan, ya, putra petinggi Hamas. Sekarang maksud saya mantan karena dia udah keluar ya teman-temannya, yaitu Mossad Hasan Youssef, bahwa memang Hamas adalah bukan gerakan nasional, tetapi gerakan keagamaan yang bertujuan untuk mendirikan agama Islam. Jelas saja, wajar aja kalau misalnya banyak dari Indonesia juga, tidak semua ya, yang memang mereka membantu membela Hamas. Kenapa? Karena memang tujuan mereka untuk itu, ya kan? Tapi ya udahlah, kita tidak terlalu pusing soal ini semua. Yang penting kita jalankan ajaran agama kita masing-masing, ya kan? Dan sekali lagi, nggak ada kepentingan ya untuk kita membela Israel dan juga untuk membela Hamas. Sekali lagi, yang kita doakan bolehlah tercapai yang namanya perdamaian antara kedua belah pihak, baik Israel, Hamas, Palestina. Sekian saja untuk pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.